Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Yunia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai acara pra-LK kemarin, dan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang diantaranya IMAPKIN, public speaking, kepemimpinan, teknik persidangan, manajemen aksi, dan SWOT. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IMAPKIN. IMAPKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan konseling satu-satunya yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMAPKIN secara resmi terbentuk pada tahun 2007 di Jakarta. Dan IMAPKIN adalah akses untuk terhubungnya jalinan silaturahmi, dan IMAPKIN juga adalah sebagai pengabdian dan harapan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang IMAPKIN, dan selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang public speaking. Public speaking adalah suatu proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan, simbol antara pembicara dan pendengar dan komunikasi. Berbicara itu penting. Dari paparan tersebut, kita tidak bisa menganggap bahwa teknik berbicara sederhana akan mampu membuat seseorang dan mampu menguasai bahkan mempersuasai orang lain untuk suatu kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kita butuh dan perlu keterampilan berbicara yang efektif. Tujuan berbicara di depan umum untuk memberikan informasi kepada audiens, dan setiap orang yang berbicara pasti akan memberikan informasi. Ada beberapa komponen dalam public speaking, diantaranya yaitu pembicara atau menyampaikan informasi, dan pendengar yaitu penangkap informasi, dan terdapat pesan, terdapat channel, di sini channel secara komunikasi, dan stimulus atau pendorong informasi, dan feedback yaitu umpan balik, komunikasi antar anggota, dan jenis-jenis informasi dalam public speaking. Yang pertama ada informatif, yang kedua ada aksi. Alur public speaking yaitu proses pemilihan pesan, ya teman-teman, proses merancang pesan. Mungkin itu saja tentang public speaking, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen aksi, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah aset umat, dan mahasiswalah yang bisa membangkitkan semangat perlawanan terhadap rezim, dan mahasiswalah yang bisa mengawal reformasi hingga ke titik tujuan. Nah, landasan hukum aksi adalah hak, bahkan dalam situasi tertentu dapat menjadi kewajiban atau kode etik untuk menjaga konsistensi gerakan. Beberapa elemen gerakan mahasiswa memiliki kode etis aksi. Contohnya adalah di dalam organisasi kami misalnya, kode etiknya adalah memulai dan menutup aksi dengan berdoa. Dan dalam aksi biasanya mahasiswa satu dan lainnya bergabung menyanyikan lagu persatuan, teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga terdapat materi tentang SWOT, di mana SWOT adalah mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ya teman-teman. Kekuatan dan kelemahan adalah berasal dari internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah hal eksternal yang dapat mempengaruhi. Dan SWOT juga alat instrumen pencernaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja. Kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Perubahan hanya akan terjadi jika kita menginginkannya. Dan maka dari itu kita perlu belajar tentang analisis SWOT. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kepemimpinan.
Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Tujuan agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan terdapat teori kepemimpinan, diantaranya teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Dan di sini juga terdapat teori perilaku, yaitu merupakan sifat dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang tanggung jawab, adil, serta jujur kepada bawahan-bawahannya, seperti itu teman-teman. Fungsi kepemimpinan di sini, fungsi kepemimpinan juga merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggotanya atau sebuah kelompok agar memiliki semangat yang tinggi. Fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi. Jadi, seorang pemimpin juga harus bisa menaungi seluruh anggota-anggotanya atau anggota-anggotanya untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai anggota. Dan pemimpin juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana seorang pemimpin harus berlaku jujur, beradil, dan bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Materi yang terakhir yaitu tentang teknik persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi, di mana selama belum diadakan perubahan, keputusan ini sifatnya final sehingga berlaku bagi pihak yang setuju ataupun tidak setuju, hadir ataupun hadir dalam persidangan. Dan di dalam teknik persidangan juga terdapat unsur-unsur persidangan. Yang pertama yaitu presidium sidang, di mana presidium sidang dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah atau steering committee. Yang kedua yaitu presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. Dan yang ketiga, presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Terdapat juga peserta sidang, di mana peserta sidang ditentukan berdasarkan tertib yang telah disepakati. Dan terdapat juga peserta sidang biasanya terdiri dari aktif, pasif, dan peninjau. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban peserta, di mana di sini juga terdapat hak peserta penuh, di antaranya hak berbicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pemimpin sidang baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan terdapat juga hak suara, yaitu untuk mengikuti andil bagian dalam pengembalian keputusan. Dan di sini juga terdapat hak memilih, di mana hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Dan yang terakhir di sini terdapat hak dipilih, di mana hak dipilih dalam proses pemilihan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.